Dah, Ini udah bisa mulai, guys. bisa-bisa bentar. Dah. Oke, mulai ya. Mm. Seli aman, Sel? Udah kan, Sel? Sel, Aman di kaliannya ada tulisan record gak ya? Ada. Tadi udah itu doang ada ada. ya? Ya. Ah, oke, oke. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi selaku dosen dari mata kuliah pengantar bisnis, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan diskusi kami mengenai materi kewirausahaan dan memulai bisnis kecil. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dari saya sendiri Angelica. Saya Fauza Kesyarfiani. Saya Aska Ahmad. Saya Alfian Nabigel. Ya, Selima Bastian. Saya Nagita Salma. Dan saya Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Alfian. Oke. Kita masuk ke materi pertama, yaitu kekuatan penciptaan lapangan kerja para pengusaha di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, di zaman saat ini banyak anak muda yang lebih memilih untuk berwirausaha dibandingkan bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Salah satu alasannya adalah banyak perusahaan yang di zaman sekarang sudah tidak lagi menanggung stabilitas, didukung oleh sejarah yang menunjukkan bahwa banyak orang hebat yang terlahir dari dunia wirausaha. Seperti DuPont, ia memulai bisnis dengan modal kecil dari teman atau keluarga. Mereka kini mempekerjakan ribuan orang dan berkontribusi besar pada ekonomi. Wirausahawan modern seperti Mark Zuckerberg dan Bios juga melanjutkan tradisi ini dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Next. Nah, dari materi yang tadi ada cerita unik datang dari Tristan Walker nih, salah satu wirausahaan. Jadi Tristan Walker ini pengusaha yang mendirikan Walker and Company. Alasannya itu dari keresahannya dia yang kesulitan menemukan pisau cukur yang cocok untuk pria kulit kasar serta rambut wajah yang keriting. Dan juga menjadi suatu masalah bagi beberapa pria dengan kulit berwarna gelap. Akhirnya, ia meluncurkan Bevel, layanan cukur berbasis langganan yang dirancang khusus untuk mencegah iritasi kulit. Dari situ, Walker mengumpulkan 24 juta dolar, 24 juta dolar dari investor dan memasuki pasar global. Tidak hanya itu, ia juga mendirikan Code 2040 untuk mendukung kaum minoritas di industri teknologi. Next. Boleh di next. Udah Nah, di. sekarang kita bahas orang-orang ngambil tantangan kewirausahaan itu karena apa sih? Jadi ada beberapa alasan utama, dimulai dari peluang. Kewirausahaan itu menawarkan kesempatan untuk mewujudkan impian seperti American Dream. Termasuk orang-orang yang berpangkat seperti manajer pun banyak yang meninggalkan perusahaan serta jabatannya karena tertarik pada peluang jangka panjang yang ditawarkan oleh wirausaha atau profit. Keuntungan finansial merupakan motivasi besar. Bill Gates sebagai pendiri Microsoft menjadi salah satu orang terkaya di dunia melalui kewirausahaannya. Kemudian ada kemandirian. Banyak pengusaha uh, ingin menentukan nasibnya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan mereka juga ingin
ketika merasakan suksesnya itu adalah hasil jeripaya mereka sendiri, dan walaupun gagal, itu bukan karena kegagalan dari orang lain. Next. Selanjutnya ada tantangan atau challenge. Beberapa orang menikmati risiko, namun mereka biasanya mengambil risiko yang telah diperhitungkan untuk menghindari kegagalan dan meraih kesuksesan. Untuk berwirausaha juga harus mempunyai perhitungan, tidak hanya tantangan atau keinginan, tetapi juga harus memiliki rencana supaya tidak mengalami kegagalan atau kerugian ketika berwirausaha. Next. Sekarang apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi pengusaha? Untuk menjalankan perusahaan diperlukan keterampilan manajerial dan kepemimpinan. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki kepribadian yang cocok untuk mengambil risiko, menciptakan visi, memberikan motivasi, ataupun inisiatif. Nah, sifat-sifat ini sulit dipelajari secara akademis. Untuk itu, beberapa keterampilan kewirausahaan yang penting dapat meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada self-directed. Artinya adalah disiplin. Dengan disiplin sangat diperlukan karena kita bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dari usaha yang kita jalankan. Terus yang kedua itu juga ada self-nurturing, yaitu kita harus percaya pada ide kita, walaupun orang lain mungkin belum setuju ataupun tidak setuju dengan ide kita, tapi kita sebagai pencetus ide tersebut harus percaya oleh apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya. Kemudian ada action oriented. Tidak cukup hanya memiliki ide, kita juga harus mewujudkannya. Karena sebrilian apapun ide kita, jika tidak direalisasikan maka akan sia-sia saja. Lalu ada highly energetic, yaitu kewirausahaan membutuhkan stamina emosional, mental, dan fisik. Karena sering kita itu bekerja penuh waktu tanpa libur. Jadi hal-hal seperti ini harus dipersiapkan. Lalu ada tolerance of uncertainty, yaitu pengusaha sering mengambil risiko dan mengalami kegagalan. Namun, kegagalan tersebut adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Jadi, sebagai wirausaha, dilarang untuk berhenti di tengah jalan ketika menemui sebuah permasalahan. Boleh dilanjut? Nah, sekarang gimana sih cara ngubah passion dalam masalah menjadi sebuah peluang? Passion menjadi salah satu syarat utama supaya kegiatan yang kita lakukan itu terasa lebih menyenangkan. Tanpa passion, kegiatan yang kita lakukan itu terasa sangat tidak menyenangkan ya. Jadi demikian juga dalam urusan bisnis. Terus gimana sih cara untuk mendapatkan passion dalam dunia bisnis? Yaitu dengan berani melangkah serta berkomitmen. Banyak pengusaha yang tidak mendapatkan ide dalam berbisnis. Ada banyak cara untuk mendapatkan ide bisnis dengan cara melihat masalah di sekitar kita. Nantinya kita akan mendapatkan ide bisnis kita sendiri. Kita harus memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memulai bisnis. Anda bisa menjual produk yang berguna atau bisa juga menyewakan suatu jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Aska. Ya, materi selanjutnya akan saya bawakan materi tentang kewirausahaan dalam perusahaan. Kewirausahaan dalam suatu perusahaan seringkali tercermin dari usaha dan kepemimpinannya. Orang yang kreatif yang bekerja sebagai wirausaha dalam perusahaan pasti memiliki ide yang dimana membutuhkan sumber daya perusahaan yang bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Bisa dilanjut slide-nya. Komputer teknologi memungkinkan bisnis rumahan membuat persaingan. Corporate downsizing. Karyawan yang di PHK mengalihdayakan sebagian besarnya ke perusahaan yang lebih kecil. Social attitude. Social attitude have changed. Dulu, pengusaha rumahan ditanya kapan akan mendapatkan pekerjaan. Tetapi sekarang mereka cenderung ditanya cara melakukannya. Newer tax, pajak yang lebih kecil untuk bisnis rumahan. Getting new customers, menyebarkan informasi bisa menjadi penghalang karena Anda tidak mempunyai toko retail. Managing time, Anda tidak perlu berpergian, tetapi Anda harus meluangkan waktu dengan bijak. Keeping work and family tasks separate.
Anda harus pintar meluangkan waktu dengan keluarga dan pekerjaan karena Anda bekerja di rumah. Bisa dilanjut slide-nya. Bisnis yang dapat dimulai di rumah. Personal creation, in-home service, repair or skill-based service, consulting, resell, shared economy opportunities. Bisnis online. Bisnis online itu harus menawarkan lebih dari sekedar barang yang bisa dibeli pada toko. Mereka harus menawarkan produk serta menggunakan ajakan yang menarik. Cara memulai bisnis online diantaranya ialah temukan dan penuhi tulis salinan yang dijual, membuat desain dan website yang mudah digunakan agar mudah dijangkau, gunakan pencari untuk mengarahkan ke situs Anda, bangun reputasi yang baik, tindak lanjuti pelanggan melalui email, tingkatkan income dengan back end sales and upselling. Apa yang pemerintah dapat lakukan untuk mendorong kewirausahaan? Pemerintah menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan pajak yang lebih rendah. Cara lain untuk mendorong kewirausahaan adalah zona perusahaan. Wilayah geografis tertentu di mana pemerintah perusahaan menarik investasi bisnis swasta dengan menawarkan pajak yang lebih rendah serta dukungan pemerintah. Ini juga kadang-kadang disebut zona pemberdayaan atau perusahaan-perusahaan. Bisa di next slide-nya. Ini akan disampaikan dengan teman saya mulai dari sini. Oke, pada slide ini kita akan membahas bagaimana memulai bisnis kecil. Memulai bisnis kecil tidak semata-mata hanya soal punya ide, tapi juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen seperti modal yang cukup, perencanaan yang matang, mengelola keuangan dengan baik, serta memiliki strategi pemasaran yang jelas. Selain itu, hubungan dengan karyawan juga perlu dikelola dengan baik agar tim yang bekerja bisa produktif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berlaku untuk bisnis kecil saja, tapi juga berlaku untuk perusahaan besar. Oke, next. Oke, slide ini menjelaskan perbedaan antara bisnis kecil dan bisnis besar. Bisnis kecil adalah usaha yang dimiliki secara independen tidak terlalu dominan di sektornya. Di Amerika Serikat ada sekitar 28 juta bisnis kecil dan mereka berkontribusi besar pada perekonomian, menyumbang lebih dari 50% GDP dan menciptakan 65% pekerjaan baru sejak 1995. Bisnis kecil juga memperkerjakan hampir setengah dari semua tenaga kerja di sektor swasta. Ini menunjukkan bahwa meskipun skalanya lebih kecil, bisnis kecil memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja. Oke, selanjutnya. Oke, bisa di next. Oke, pada slide ini kita fokus pada pentingnya bisnis kecil dalam perekonomian. Bisnis kecil sangat penting karena mereka menciptakan mayoritas lapangan pekerjaan baru, yaitu sekitar 65% dari total lapangan kerja baru di Amerika Serikat. Mereka juga punya keunggulan dalam hal pelayanan yang lebih personal. Misalnya, kayak ukurannya lebih kecil, pemilik bisnis lebih mengenal dalam memahami kebutuhan pelanggan. Selain itu, mereka juga cepat dalam merespon perubahan pasar dan dapat mengisi celuk di ceruk pasar yang telah dijangkau oleh perusahaan besar. Oke, next. Bisa di next. Oke, di sini sukses atau gagalnya bisnis kecil. Ada beberapa faktor yang dapat membuat bisnis kecil sukses. Pertama, ada kebutuhan pelanggan yang tidak bisa dipenuhi oleh bisnis besar, misalnya layanan khusus seperti salon. Kedua, ada produk yang sulit diproduksi secara massal, seperti pakaian custom atau layanan bengkel mobil. Selain itu, lokasi bisnis juga harus tepat, misalnya di lingkungan yang sesuai dengan bisnis-bisnis yang dijalankan. Pemilik bisnis juga perlu memperhatikan saing yang muncul agar tidak tertinggal.
Terakhir, jika bisnis berada di industri yang sedang tumbuh, seperti layanan komputer atau desain, maka peluang sukses juga lebih besar. Selanjutnya itu ada faktor kegagalan bisnis kecil. Tidak semua bisnis kecil itu bisa berhasil. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan. Salah satunya adalah memulai usaha tanpa melakukan uji coba terlebih dahulu. Menetapkan harga yang salah, baik terlalu rendah maupun terlalu tinggi, juga bisa berdampak buruk. Seringkali pemilik bisnis meremehkan waktu yang diperlukan untuk membangun pasar dan mencari pelanggan. Modal awal yang tidak sesuai bisa terlalu sedikit atau malah berlebihan, juga jadi masalah. Selain itu, kurangnya pengalaman di industri yang dijalankan bisa membuat pemilik bisnis tidak siap menghadapi tantangan. Terakhir, meminjam uang tanpa rencana pengembalian yang jelas dapat menyebabkan kesulitan keuangan yang serius di kemudian hari. Oke, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dipresentasikan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan cara mengoperasikan small business atau usaha kecil. Jadi sebelum mengoperasikan, masih banyak calon pengusaha yang mengajukan pertanyaan kayak, gimana saya bisa belajar menjalankan atau mengelola bisnis saya sendiri? Oke, yang pertama itu bisa dari belajar dari orang lain. Itu bisa dari kerabat orang tua ataupun keluarga sendiri yang memiliki usaha-usaha itu. Nah, terus kita bisa menanyakan bagaimana kiat-kiat atau cara-cara kita agar bisa memiliki bisnis yang kecil namun sukses untuk kedepannya. Lalu yang kedua juga itu dari pengalaman. Cara yang lebih baik untuk belajar memanajemen usaha kecil adalah dengan magang atau bekerja dengan seseorang pengusaha yang sukses. Banyak pemilik usaha kecil mendapatkan ide untuk bisnis mereka dari pekerjaan sebelumnya. Lalu yang ketiga itu ada mengambil alih perusahaan. Nah, ini tuh sifatnya sementara. Jadi nggak permanen kita untuk mengambil alih suatu perusahaan. Jadi di sini kita bisa membantu pemilik atau manajer dengan menjadi asisten manajer. Dengan demikian, kita bisa membebaskan pemilik untuk mengambil cuti di akhir pekan dan hari libur, serta memiliki liburan panjang, sebuah kesepakatan yang baik, selama 1 tahun atau lebih. Nah, karena pemilik itu sedang berlibur, kita jadi bisa diamanahkan untuk mengambil alih bisnis mereka. Jadi kita bisa bekerja di bisnis itu tentang bisnis, tentang pemasok, tentang inventaris, tentang pembukuan, pelanggan, dan juga promosi. Jadi itu akan bisa menambah pengalaman kita. Nah, kalau bertanya-tanya, apakah kalau tanpa pengalaman itu bisa? Jawabannya adalah bisa, tapi ada catatan khususnya. Yang pertama itu harus memulai bisnis dengan passion atau hobi yang kita minati, agar kita bisa memahami pasar dan juga produk yang akan kita tawarkan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah mengelola small business. Menurut Small Business Administration, salah satu penyebab utama kegagalan usaha kecil adalah manajemen yang buruk. Bisa dari pencatatan atau pengendalian inventaris atau promosi atau hubungan karyawan yang buruk. Nah, untuk itu kami akan membantu pemilik bisnis di bagian berikut ini akan membahas fungsi bisnis dalam lingkungan usaha kecil. Pertama ada merencanakan bisnis, selanjutnya ada membiayai bisnis, terus ada juga mengenal pelanggan Anda, mengelola karyawan, dan juga menyimpan catatan. Boleh di next? Nah, yang pertama adalah merencanakan bisnis Anda. Pada tahap ini, pengusaha membutuhkan rencana bisnis. Nah, rencana bisnis itu adalah pernyataan tertulis atau terperinci yang menggambarkan sifat bisnis, target pasar, keuntungan yang akan dimiliki bisnis dibandingkan pesaing, serta sumber daya dan kualifikasi pemiliknya. Boleh di next? Nah, selanjutnya adalah membiayai usaha kecil. Seorang wirausahawan mempunyai beberapa sumber modal potensial. Pertama, ada tabungan pribadi atau tabungan keluarga, dan juga rekan bisnis.
Selanjutnya ada bank dan lembaga keuangan. Terus ada juga angle investor. Nah, ini tuh em, individu swasta yang membantu usaha kecil sebelum sebelum mereka membangun usahanya, tapi usaha kecilnya yang memiliki potensi. Terus selanjutnya adalah crowdfunding dan juga pemodal ventura, serta lembaga pemerintah seperti Small Business Administration. Nah, selanjutnya adalah mengenal pelanggan Anda. Salah satu keuntungan terbesar yang dimiliki bisnis kecil adalah kemampuan untuk mengenal pelanggan dengan lebih baik, seperti beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan mereka yang terus berubah. Satu-satunya cara terbaik mengetahui apa yang dibutuhkan pelanggan adalah dengan cara mendengarkan, mendengarkan, dan juga mendengarkan. Jangan biarkan hasrat dan ego kita menghalangi atau mengubah produk atau layanan yang sesuai dengan apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Nah, selanjutnya adalah mengelola karyawan. Nah, perekrutan, pelatihan, dan motivasi karyawan ada menjadi hal yang penting dalam mengelola small business. Hubungan karyawan yang baik juga penting bagi manajemen small business. Pengusaha paling baik melayani diri mereka sendiri dan bisnis jika mereka secara bertahap merekrut dan mempersiapkan karyawan untuk posisi manajemen, meningkatkan kepercayaan dan dukungan di antara mereka. Nah, selanjutnya adalah menyimpan catatan. Seorang pembisnis yang menyiapkan sistem akuntansi yang efektif akan terhindar dari banyak masalah di kemudian hari. Pencatatan yang akurat memungkinkan pemilik usaha kecil untuk melacak penjualan, pengeluaran, dan juga laba harian, serta membantu pemilik dengan kontrol inventaris dan catatan pelanggan juga pengajian. Nah, selanjutnya adalah mencari bantuan untuk usaha kecil. Pemilik usaha kecil telah belajar dan mereka membutuhkan secara konsultasi dari luar di awal proses. Hal ini terutama berlaku untuk saran hukum, pajak, dan juga akuntansi, tetapi juga untuk pemasaran, keuangan, dan juga bidang lainnya. Asisten yang penting dan ternilai adalah pengacara yang kompeten dan berpengalaman yang mengetahui dan memahami bisnis kecil. Pengacara dapat membantu dalam hal sewa, kontrak, perjanjian kemitraan, dan perlindungan terhadap kewajiban. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman. Slide selanjutnya ada menuju global dengan prospek usaha kecil. Jadi, dengan menuju global ini, kemajuan teknologi telah membantu meningkatkan ekspor usaha kecil dan tidak hanya teknologi, tapi PayPal dan internet juga membantu usaha kecil menemukan pelanggan tanpa mengeluarkan biaya perjalanan internasional. Jadi lebih mengirit biaya. Next, ada mengapa sih banyak yang gagal memasuki pasar global yang besar karena perjalanan ini menghadapi beberapa rintangan dan berikut rintangan-rintangan itu. Yang pertama itu ada pendanaan sulit ditemukan. Kedua ada calon eksportir tidak tahu cara memulainya dan tidak memahami perbedaan budaya antara pasar. Dan yang terakhir, ketiga yaitu dokumen birokrasi dapat mengancam usaha kecil. Selanjutnya itu ada keunggulan dibandingkan usaha besar dalam perdagangan internasional. Jadi di sini maksudnya adalah keunggulan usaha kecil dibandingkan usaha besar. Yaitu ada pembelian luar negeri seringkali senang berurusan dengan perseorangan daripada dengan birokrasi perusahaan besar. Terus ada perusahaan kecil biasanya dapat memulai mengirim lebih cepat. Lalu yang ketiga ada perusahaan kecil dapat menyediakan berbagai macam pemasok. Lalu perusahaan kecil dapat memberikan layanan pribadi dan perhatian penuh kepada pelanggan. Dan yang terakhir, karena setiap akun di luar negeri merupakan sumber bisnis utama buat mereka. Yang terakhir ada tanya jawab.
Untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan di kolom komentar. Baik, itu saja hasil dari presentasi dari diskusi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.